Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya sangat menenangkan dan dalam banget. Kita akan bedah sebuah nama yang menggambarkan, ya, semacam arsitek ilahi yang cara kerjanya itu seringkali nggak kita sadari. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya satu kegagalan itu sebenarnya lagi nyiapin kita buat sesuatu yang lebih baik? Pasti pernah kan? Momen-momen di mana pintu kayak tertutup rapat, rencana berantakan, dan kita cuma bisa mikir, kenapa sih ini terjadi? Nah, gimana kalau ternyata ada kacamata khusus yang bisa bikin kita ngelihat semua kekecewaan itu dengan cara yang opennya beda? Nah, kacamata itu adalah pemahaman tentang salah satu nama Tuhan, Al-Latif. Nama ini bisa dibilang jadi kunci buat ngebuka misteri di balik skenario hidup yang kadang-kadang bikin kita pusing sendiri. Terus alatif itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh gabungan antara kelembutan yang luar biasa sama kesadaran yang tanpa batas. Jadi, kebaikannya itu bisa nyampe ke kita lewat jalan-jalan yang sama sekali nggak pernah kita kira. Oke, sekarang ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kekuatan nama ini tuh datang dari dua makna sekaligus, yang dua-duanya jalan barengan. Ini yang bikin dia begitu powerful. Lihat deh, di sini ada dua pilar utama. Yang pertama, ada pengetahuan yang mutlak, yang tahu semua detail, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Nggak ada yang kelewat. Terus, pilar kedua, ada tindakan yang super halus dan lembut buat nyampein kebaikan. Nah, gabungan dari dua hal inilah yang ngebuat kelembutannya itu jadi sempurna. Oke, itu kan teorinya. Pertanyaannya, gimana bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita geser dari teori ke contoh-contoh nyata dari sifat ilahi ini. Dan menurut sumber yang kita jadikan acuan, kelembutan ini tuh nggak asal-asalan, nggak acak. Ternyata ada polanya loh, pola-pola spesifik yang sering banget kita alamin, bahkan tanpa sadar. Coba deh perhatiin poin-poinnya. Mulai dari rezeki yang dikasih sesuai apa yang terbaik buat kita, bukan cuma apa yang kita mau. Sampai perlindungan dari ujian yang mungkin kalau kita hadapi, iman kita bisa goyah. Bahkan, ini yang menarik, sebuah kesalahan yang kita anggap gagal total justru bisa jadi jalan yang sengaja dibuat dengan lembut buat narik kita kembali. Dari semua itu, saya mau kita fokus ke satu contoh yang kayaknya paling ngena dan paling susah buat kita terima. Yaitu pas kita nggak dapat apa yang kita pengen banyak. Jadi gini prosesnya. Coba bayangin ya, kamu pengen banget sesuatu. Pokoknya udah ngebet. Tapi ada pengetahuan sempurna yang lihat ada bahaya tersembunyi di situ. Bahaya yang kamu sama sekali nggak bisa lihat. Akhirnya apa? Jalan ke sana ditutup. Buat kita rasanya ya kayak ditolak, kayak gagal. Tapi kalau kita pakai kacamata Al-Latif, itu sebenarnya penyelamatan. Itu tindakan perlindungan yang super halus. Oke, jadi paham konsep ini tuh bukan cuma soal ngubah cara kita mandang dunia luar. Justru yang lebih penting lagi adalah gimana hal ini bisa ngubah dunia di dalam diri kita. Dan ini dia hasilnya. Ketika kita benar-benar paham, yang tumbuh itu rasa cinta, bukan takut. Yang kebangun itu kepercayaan, bukan cemas terus-terusan. Kita jadi lebih tenang karena kita tahu kita selalu ada dalam penjagaannya yang lembut. Dan ujung-ujungnya, ini juga ngedorong kita buat bisa bersikap lembut juga ke orang lain. Nah, jadi intinya di sini. Ada kutipan dari sumber kita yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini semua soal mencapai satu level kepercayaan di mana kita yakin seyakin-yakinnya, tanpa ragu bahwa setiap pilihan Tuhan buat kita, bahkan yang rasanya sakit banget, pasti ada kebaikan tersembunyi di baliknya. Jadi, dari semua pembahasan ini, apa nih yang bisa kita ambil? Ini bukan cuma sekedar teori loh. Memahami Al-Latif itu kayak dapat alat baru. Semacam kerangka berpikir yang bisa ngubah cerita hidup kita. Yang tadinya kita lihat kayak kejadian acak, nggak nyambung, sekarang jadi kelihatan kayak sebuah rajutan yang indah. Di mana setiap benangnya, mau itu yang warnanya cerah atau gelap, semuanya punya tujuan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin lagi soal pintu yang tertutup atau rencana yang gagal dalam hidup kamu sekarang. Mungkin nggak sih itu sebenarnya bukan penolakan, tapi justru sebuah bentuk perlindungan yang paling lembut dari Al-Latif? Coba direnungkan ya.